Sesi terakhir Sapa Indonesia Malam, saya langsung menuju ke pakar hukum tata negara, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bu Bivitri Sutantri. Mbak Bibip, betulkah kalau seandainya tidak mendaftarkan tidak ada pasal yang dilanggar? Apa lalu kemudian yang bisa mengatakan bahwa ya harus didaftarkan atau ya nggak perlu didaftarkan, nggak ada masalah juga? Ini barangkali kita harus tarik lagi ke dasarnya. Jadi yang namanya sifat norma itu ada yang sifat norma itu melarang, ada juga memberi izin gitu ya, dispensasi dan lain sebagainya. Nah, jadi yang diatur melalui pengaturan mengenai surat keterangan terdaftar itu adalah izin. Dalam arti dia jadi bisa mengakses beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tapi sesungguhnya kalau dia tidak mempunyai SKT seperti dikatakan oleh putusan MK, dia tidak melanggar dalam arti seperti kita bayangkan. Berarti dia bisa diberi sanksi dong, tidak bisa gitu. Pada dasarnya siapa saja orang maupun organisasi yang dianggap sebagai orang itu boleh melakukan kegiatan tindakan apapun asal tidak melanggar hukum. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada atau tidak ada SKT, silakan berkegiatan asal tidak melanggar hukum. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kalau kita perdebatkan soal ganti nama dan lain sebagainya, kalau dilihat ya di Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan itu memang tidak menjadi masalah untuk ganti nama. Oke. Dan mengganti namanya nggak jadi masalah, tapi mendaftarkannya. Artinya gini, kalau seandainya nggak didaftarkan atau didaftarkan nggak masalah, ya nggak usah ada SKT dong. Sebenarnya memang tidak perlu. Jadi kalau kita mau cari-cari ini ya, apa sih akar masalahnya, itu ada di Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri. Sebenarnya cukup adanya organisasi itu diatur soal badan hukumnya. Apakah dia perkumpulan atau yayasan? Silakan pilih. Jadi bisa berkegiatan. Tadi ya saya bilang. Jadi ormas harus berbadan hukum ya? Ormas harusnya untuk bisa berkegiatan berbadan hukum lah gitu. Kalau dia tidak berbadan hukum maka tinggal orang-orang yang misalnya saya gitu ya sebagai perwakilan. Hanya itu yang muncul. Tapi dia sebagai sebuah person gitu dianggap sebagai sebuah entitas yang berdiri sendiri jadi tidak dianggap. Itu saja konsekuensinya. Oke, sekali ke Bung Aziz. Jadi nanti SKT tidak daftarkan tapi berbadan hukum akan diurus. Jadi saya koreksi dulu tadi bahwa Front Pembela Islam tidak mengganti nama, akan tetapi ini adalah Front Pembela Islam sudah dilarang dan dibubarkan. Selesai. Di pembelaan itu sudah selesai. Gitu. Jadi ini adalah ormas baru, Front Persaudaraan Islam (FPI). Nah, rencananya nanti untuk nama detailnya itu akan disampaikan nanti oleh pengurus-pengurus yang bersangkutan fixnya setelah berkomunikasi, konsolidasi dengan ulama. Baiklah. Ya, pertanyaan saya nanti Front Persaudaraan Islam atau apapun namanya nanti, FPI pasti kan singkatannya kalau dipendekkan FPI. Itu akan punya berbadan hukum, akan punya surat berbadan hukum. Nanti kita lihat. Saya belum bisa memastikan karena bukan kompetensi dari kuasa hukum untuk saat ini menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Nanti karena mereka belum memutuskan para deklarat. Kalau nggak diurus, artinya ada kemungkinan tidak diurus. Menurut Bung Aziz, ada konsekuensinya? Konsekuensi apa? Kalau tidak berbadan hukum misalnya nanti. Ya kan sesuai Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 itu bebas untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Seperti itu. Jadi di lindungi undang-undang, jadi tidak ada sanksinya atau apa. Tadi dianalogikan oleh Mbak Fitri tadi kan soal klub bola kan. Sepak bola perkumpulan itu kan tetap diakui kan. Tetapi nanti memang fasilitas dari negara atau ada hal-hal yang memang membutuhkan SKT atau membutuhkan badan hukum tidak dapat dilakukan. Sebagaimana tadi Bang Sahroni jelaskan punya organisasi kemudian mengurus semuanya itu mungkin untuk beberapa hal terkait instansi birokrasi lebih mudah. Baik. Saya ke Bung Sahroni dulu deh sebelum ke Mbak Bivitri. Jadi nggak ada SKT, badan hukum pun nanti belum tahu. Bung Sahroni. Tapi menurut saya Bang Aziz benar juga mau jawab sekarang karena situasional mungkin belum final. Tapi saya berharap kalau memang ada perubahan nama yang mungkin mirip-mirip sama dengan bukan berubah tadi, baru katanya. Ya, maksudnya baru tapi mirip-mirip namanya. Selayaknya karena produk organisasi besar, perkumpulan besar demi demi negara hukum baiknya didaftarkan sesuai dengan aturan hukum. Tapi bila mana tidak berkenan untuk mendaftarkan,
yang paling sulit adalah bila mana nanti meminta izin untuk melakukan keramaian Kegiatan. atau melakukan kegiatan, itu yang mungkin sulit untuk diberikan izin oleh organisasi yang baru. Baik. Tapi kalau yang berizin, dipastikan kalau selama melakukan perkumpulan atau menyampaikan hak pendapat dengan resmi, saya rasa pihak kepolisian akan memberikan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Iya, tapi ada perbedaan tadi karena menyebutkan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Saya ke Mbak Bibip. Jadi tanpa SKT, ya, tanpa juga badan hukum. Tapi dilindungi oleh Undang-Undang pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Pendapat Mbak Bibip? Iya, untuk berorganisasi, iya dilindungi. Jadi kita konkretnya begini, misalnya nanti Bang Aziz dan kawan-kawan dengan forum PI gitu, apapun nanti namanya, akan membuat suatu kegiatan yang sifatnya bagi-bagi sembako misalnya, kan tidak melanggar hukum, berarti boleh. Oke. Tapi kalau apapun mau FPI 2, FPI 3 kah namanya, tapi melakukan kegiatan misalnya merazia, nah ini kan yang dari dulu kita kritik, merazia tempat-tempat hiburan, di luar bukan polisi ini kan, organisasi massa tersendiri, nah itu yang tidak boleh. Tapi siapapun, jadi persoalannya bukan FPI atau bukan FPI, tapi siapapun yang melanggar hukum, ya harus ditindak. Jadi tanpa SKT, tanpa badan hukum nggak masalah menurut Mbak Bibip? Nggak masalah, tapi betul seperti kata Bang Sahroni tadi, akibatnya nanti misalnya mau mendaftar, katakanlah mau ikut aksi begitu ya, kan biasanya harus mendaftar dulu. Katakan unjuk rasa misalnya begitu ya? Unjuk rasa begitu ya, berarti tidak bisa keluar dengan nama FPI 2 atau FPI 3 tadi begitu. Tapi mungkin organisasi lain karena tidak dikenal, dia tidak eksis sebagai sebuah organisasi, hanya individu-individunya yang bisa atribut dan lain muncul. Sebagainya, katakanlah bendera, kemudian spanduk, kaos, seragam, itu nggak masalah? Kalau itu memang dilarang. Jadi SKB judulnya kan larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut ya, serta penghentian kegiatan FPI-nya gitu ya, yang kita kenal sama ini. Front Pembela Islamnya atau seluruh FPI, apapun singkatannya nanti? Enggak, Front Pembela Islam. Jadi kalau nanti Front Persaudaraan Islam kan nggak ada masalah berarti? Oh ya, kalau nanti ada Front Persaudaraan Islam, nggak ada masalah. Dan begini, yang sekarang diributkan adalah, oh itu kan organisasi terlarang. Nah ini yang perlu diluruskan. Baik, terakhir. Larang. Baik, ini karena waktu sudah habis, tapi saya berikan terakhir ke Bung Aziz. Bung Aziz, ini bicara soal, nggak ada yang dilarang, tanpa SKT, tanpa badan hukum, tapi tidakkah kemudian FPI baru nantinya ingin mengambil hati masyarakat taat apa yang kemudian biasa dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tertib? Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Aiman atas pertanyaannya. Kemudian juga Bang Sahroni tadi atas masukan-masukannya. Kami berterima kasih dan mengharapkan nanti ke depannya Front Persaudaraan Islam atau ormas-ormas lainnya didukung oleh Bang Sahroni sebagai anggota Dewan. Dan juga tadi Mbak Fitri, terima kasih atas masukan-masukannya juga. Kami sekali lagi berterima kasih, nanti akan kita sampaikan ke para deklarator dan pengurus-pengurus nantinya, masukan-masukan yang sangat berharga dari Bapak. Baik, ya, mudah-mudahan nanti sama dengan ormas-ormas yang lain juga terdaftar di SKT dan kemudian juga ada badan hukum, sehingga kemudian ada persepsi masyarakat yang jauh lebih baik yang selama ini kemudian bisa ditangkap oleh masyarakat. Terima kasih Bung Aziz Yanuar, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, kemudian juga Bung Sahroni telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.